yang anak-anak lihat? Bisa? Silakan tegakkan. Pohon apa yang kalian cari? Pohon apa? Silakan dicatat apa-apa saja bagian dari mangga itu. Perhatikan. Ya, pohon apa yang kalian lihat? Coba. Pohon apa ini? Ya, pohon mangga. Apa yang kalian lihat dari pohon mangga ini? Coba Raik sebutkan itu. Apa? Batang. Iya, batang. Apa lagi? Anissa? Ya, daunnya. Terus? Ada buah kah? Ada satu ya di ujung sana. Oke, silakan tulis bagian-bagian apa saja. Halo. Hai, cantik-cantik. Sedang mengamati pohon apa ini? Pohon nangka. Rianti, coba apa saja yang kamu tahu tentang pohon nangka ini? Apa yang kamu lihat? Mana buahnya? Iya, buah. Tepuk tangan dulu. Ayo. Kamu apa lagi? Daunnya. Bagus ya daunnya ya. Banyak tidak, warnanya apa? Hijau. Terus? Iya. Mana batangnya? Ditunjuk. Iya, betul itu batang. Betul. Warnanya apa ya batangnya? Warnanya apa ya? Coklat ya. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Akarnya. Mana akarnya? Yang mana? Iya, di dalam tanah. Tepuk tangan dulu. Pintar semuanya. Tepuk hebat. Tadi anak-anak sudah melihat tanaman apa saja di luar tadi di halaman sekolah kita. Ada pohon mangga, apa lagi? Nangka, apa lagi? Ya, sekarang ibu mau tanya, tanaman bunga apa yang anak-anak ketahui? Ayo. Raik, bunga apa? Mawar. Dia bunga apa? Melati. Tepuk tangan. Rianti? Iya, bunga kembang sepatu. Tepuk tangan. Nah, sekarang tanaman buah apa yang anak-anak ketahui? Coba ayo. Mangga. Iya, mangga. Apa lagi? Jambu. Apa lagi? Nangka. Ya, pasti banyak buah-buahan ya yang anak-anak ketahui. Pasti ya. Ya, terus apa lagi? Sekarang bagian-bagian dari tumbuhan. Coba, tadi kita sudah melihat di luar pohon mangga, pohon nangka. Apa saja bagian-bagian yang ada dari pohon itu? Lihat apa? Akar. Ibu? Batang. Naura apa? Daunnya. Tepuk tangan semuanya. Ya, kita sudah tahu ya. Kemudian fungsinya apa ya? Fungsinya. Ayo, siapa yang tahu? Fungsi akar itu apa ya? Iya, untuk apa? Menyerap air. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk lebih supaya anak-anak lebih mengetahui bagian dari tumbuhan, sekarang kita bagikan dalam kelompok belajar. Bisa anak-anak? Bisa. Kita bagikan ke dalam tiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan diatur kursinya ya. Silakan. Siapa yang mau belajar dengan video? Duduk di sini ya. Siapa yang kalian ketahui? Hari. Kembang sepatu. Pintar apa lagi? Mawar. Apa lagi? Melati. Trompet. Ya betul, bunga trompet. Ya, banyak sekali ya jenis-jenis bunga. Cantik tidak bunganya? Cantik. Terus coba anak-anak sebutkan buah apa saja yang sudah pernah anak-anak makan. Buah jambu, nangka, apel, anggur, stroberi, mangga, apa lagi? Nah, tepuk tangan. Pasti banyak-banyak buah ya. Nah, coba bagian-bagian tanaman yang anak-anak tadi. Sekarang coba perhatikan apa yang ada di depan anak-anak ini. Sayur. Ya, sayur apa ini ya? Sayur kangkung. Coba Asmawati sebutkan bagian
menanam jambu atau jambu yang baru ya. Jadi anak-anak ibu minta untuk lihat gambarnya. Jadi gambarnya ini anak-anak menarik garis atau menjodohkan akar yang mana ditarik, tulis akar. Buah yang mana ditarik, buahnya ditulis. Bunganya yang mana ditulis. Bisa? Silakan mengerjakan. Secara kelompok ya. Jadi di sini ada gambar ya. Nah, ini gambar apa ini? Akarnya nanti ditulis ya. Ini gambar akar. Jadi tulis panahnya di sini akar ya. Mana? Ani. Ya. Alia, ini gambar apa ini? Buahnya. Nanti ditarik ya, gambar buah ya. Apa yang kalian lihat dari gambar itu? Tanaman apa itu? Tomat. Apa yang kalian ketahui dari tomat? Bagian-bagiannya. Ibnu apa saja? Terus, Faiza? Apalagi satu ini apa? Buahnya. Buah tomat warnanya apa? Merah. Akarnya ada di mana kan? Dalam tanah. Sekarang akarnya itu gunanya untuk apa? Sekarang ibu bagikan kalian lembar kerjanya. Perhatikan lembar kerjanya. Anak-anak ibu minta untuk memilih jawaban yang paling tepat ya. Ibnu, coba baca. Fungsi akar bagi tumbuhan. Ya, fungsi akar bagi tumbuhan yaitu jawaban yang tepat. A, yaitu apa? Air, mineral dan zat makanan dari dalam tanah. Tepuk tangan. Terus kemudian nomor 2, pertanyaannya tentang apa? Akar pada pohon. Ya, akar pada pohon beringin termasuk akar apa? Gantung. Akar? Akar gantung. Pernah lihat tidak pohon beringin? Pernah ada di taman kita ya, Taman Renungan Bung Karno ya Ibu ya. Di situ ada pohon beringin. Besar tidak pohon beringinnya? Besar. Akarnya pasti menggantung ya. Bisa ya? Menggantung ya. Dia akarnya menggantung di atas dahan pohon. Nah, kemudian yang ketiga, Anissa coba baca. Bagian bunga yang indah dan berfungsi untuk menarik serangga adalah apa? Mahkota mahkota bunga. Dari bagian-bagian bunga. Coba dari bunga itu ada apa? Nah, ibu punya ini. Bagian-bagian dari bunga. Ini apa? Namanya kelopak bunga. Ini putik dan benang sarinya ada di dalam sini ya. Jadi di mana biasa serangga hingga? Di mahkota bunga. Di mana Inu? Tepuk tangan dulu. Sudah siap? Siap. Anak-anak lihat video ya. Coba sekarang sebutkan. Ya, benar sekali. Ada akar, Tanaman apa ini? batang, Akar, buah, daun, daun dan bunga, dan biji. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang, mari kita belajar bersama tentang fungsi dari bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, adakah yang sudah pernah membaca apa fungsi dari akar pada tumbuhan? si akar Akar adalah merupakan bagian bunga akar baca. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya ada di dalam tanah. berada di dalam tanah. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Kecuali pohon beringin akarnya di mana? Akarnya enggak menggantung ya. Ini kesukaannya. Terus Tapi anak-anak, ternyata akar tidak hanya ada di dalam tanah, ada juga yang menggantung. Salah satu contoh tanaman yang memiliki akar menggantung
adalah pohon beringin. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Ini adalah pohon beringin yang memiliki akar menggantung. Nah, anak-anak, ternyata salah satu fungsi akar gantung pada pohon beringin yaitu untuk respirasi atau pernafasan. Nah, untuk apa? Respirasi atau pernafasan. Jadi fungsi dari akar menggantung ini untuk adalah respirasi atau pernafasan, ya. Supaya buah ini bisa bernafas juga, ya. Nah, ya. Selain itu, fungsi akar itu untuk apa lain? Sebagai bagian yang mengatakan Iya, untuk mengokohkan tanaman itu. Kalau tidak ada akar, bisa kuat tidak? Kuat atau tidak? Tidak kuat, ya pasti akan roboh seperti rumah. Kalau tidak ada fondasi yang kuat, tidak akan kuat. Seperti juga tumbuhan. Kalau tidak ada akar, pasti tanaman itu akan mati, tidak bisa tumbuh. Bisa mengerti sini? Bisa. Ya, sekarang ibu mau tanya. Ini tadi ada kartu-kartu. Ibu sudah siapkan kartu apa? Kartu bagian-bagian tanaman. Coba diambil satu. Ya. Ini apa? Dia buah. Buah apa ini? Buah jeruk. Ya. Buah jeruk ini. Terus buah itu gunanya untuk apa ya? Alat untuk. Iya, tepuk tangan untuk dia. Jadi alat bantu untuk penyebaran biji. Terus ini apa? Bunga. Bunga ini untuk apa bunga? Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi bunga ini bisa menghasilkan tumbuhan yang baru lagi. Kalau kita siram dia, kita semai dia, bunganya itu bisa jadi tumbuhan yang baru lagi bunganya, ya. Untuk tempat perkembangbiakan tumbuhan yang menghasilkan nanti buah, biji dari bunga dulu. Kemudian ini apa? Daun. Daun ini untuk apa ya? Tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Ya, untuk tumbuh dan hidup. Jadi daun ini sebagai tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk hidup. Jadi anak-anak pernah makan sayur tidak? Yang kalian makan sayur itu apanya yang kalian makan? Daunnya. Apa lagi? Sudah mengerti sampai sini? Jadi daun itu sangat berguna bagi manusia sebagai nutrisi, sebagai vitamin untuk tubuh kita, sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Sudah mengerti sampai sini? Sudah. Terus ini apa lagi? Nah, apa lagi fungsi dari buah? Sebagai apa? Cadangan makanan. Cadangan makanan. Buah ini bisa makan atau tidak? Bisa. Ada buah yang bisa dimakan, ada buah yang tidak bisa dimakan. Buah yang bisa dimakan apa saja? Apel, anggur, apalagi? Manggis, dan lain sebagainya, ya. Batang, daun, bunga, buah, biji. Tepuk tangan dulu untuk Kait. Ya, yang lain tahu toh? Ya. Terus ini gambar apa nih? Daun. Daun ini gunanya untuk apa ya fungsinya? Tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Ya. Jadi daun ini sangat berguna ya sebagai tempat untuk menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Ya, jadi daun itu sangat berguna. Jadi ada daun yang bisa dimakan seperti jenis tanaman sayuran. Sayur apa yang bisa dimakan? Kangkung, sawi, bayam. Ya, itu adalah sumber energi, sumber vitamin supaya badan kita tumbuh sehat. Kalau kita makan sayur, ya dia ya. Ya, Laura. Ya. Kemudian apalagi coba dipilih. Ya, apa? Batang gunanya untuk apa? Membuat tanaman tegak dan kokoh. Ya, supaya tumbuhan itu berdiri kokoh. Gunanya batang itu supaya tumbuhan itu dapat berdiri dengan kokoh. Tanpa batang tidak bisa ada daun, tidak bisa ada buah, dan tidak bisa ada bunga. Jadi batang
buah itu untuk apa? Sebagai apa dia? Dia alat bantu untuk penyebaran biji. Jadi di dalam buah ada biji tidak anak-anak? Ada. Itu bisa dijadikan sebagai bibit ya, biji itu ya. Buah. Ada buah yang bisa dimakan? Ayo coba buah apa saja? Pisang, anggur, manggis, semangka, pepaya, apa lagi? Mangga. Di kelas sekolah kita ada pohon buah apa saja? Mangga, nangka, jambu. Di belakang kelas kita ada jambu. Bisa dimakan? Bisa. Anak-anak sudah pernah makan? Sudah pernah mencobanya ya? Ya, kita pernah mencicipi buah-buahan yang ada di sekolah kita. Ya bisa ya? Ya. Kalau buah itu fungsinya untuk apa ya buah? Gunanya untuk apa kita makan? Supaya apa buah? Sehat. Supaya tuh buah, karena di dalam buah terdapat banyak sekali vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C. Kalau jeruk vitamin apa? Vitamin C. Jeruk itu vitamin C. Kalau buah pepaya vitamin A. Buah tomat itu vitamin A. Tepuk tangan. Ya, silakan kerjakan, nanti diselesaikan ya. Kalian ke dalam kelompok. Ya, kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Hebat. Sekarang perhatikan di sini untuk kelompok 1. Kelompok 1 akan membacakan hasil pekerjaannya, yaitu tentang bagian-bagian dari tanaman. Silakan anak Asmawati. Bagian-bagian dalam tumbuhan ini ada akar, batang, daun, bunga, buah. Ya. Dan buah. Ya, bijinya pasti tentunya ada di dalam buah. Kalau telurnya kita belah, pasti di dalamnya ada banyak biji. Biji itu merupakan bibit yang akan kita tanam lagi ya. Sudah, tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Anissa maju. Ya. Pegang kertasnya. Ya, silakan. Anak teman kita Anissa akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang manakah pilihan jawaban yang paling tepat. Yang pertama apa? Fungsi akar bagian tumbuhan yaitu A. Menyerap air, mineral, dan zat makanan dari dalam tanah. Ya, tepuk tangan. Benar ya. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu untuk menyerap air, mineral, dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Kemudian yang kedua, ayo. Ini yang kedua. Pertanyaannya, akar daripada pohon beringin termasuk? A. Akar gantung. Ya, akar apa? Akar gantung. Yang ketiga? Bagian bunga yang indah dan berfungsi untuk menarik serangga adalah A. Mahkota bunga, B. Tangkai bunga, C. Benang sari, D. Kelopak bunga. Jadi bagian bunga yang indah dan berfungsi untuk menarik serangga adalah mahkota bunga. Jadi bunga itu ada bagian-bagiannya. Jadi yang untuk menarik serangga itu adalah mahkota bunga. Kemudian yang keempat. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah adalah A. Alpukat. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jawabannya adalah alpukat. Jadi tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan itu ada pada buah alpukat. Ya, nomor 5. Nomor 5. Bagian Selamat. yang berfungsi untuk pernapasan disebut A. Pembuluh praktis, B. Pembuluh kayu, C. Pemium, D. Lentisel. Jawabannya lentisel, D.
Iya, yang keempat. Menghitung fungsi batang. Menghantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. 5. Apa yang dimaksud dengan buah pada bagian-bagian tanaman? Untuk melindungi biji, untuk cadangan makanan, untuk alat bantu menyebarkan. Baik, sini. Ya, jadi ini hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Ini bagian-bagiannya. Jadi apa Raif ini? Minta untuk kelompok 3 tampilkan ya. Nanti di depan kita sudah kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi hasil kerja mereka ya. Silakan anak Raif. Untuk agar menanam bunga, daun, buah, akar fungsinya untuk yaitu memperkokohkan tumbuhan, batang fungsinya untuk mempertegak tumbuhan supaya kokoh, bunga fungsinya untuk penyambutan dan perkembangan. Dan fungsinya untuk berlangsungnya fotosintesis, kemudian buah merupakan hasil untuk menghasilkan buah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, dan kelompok 3 sudah. Kita beri aplaus sekali lagi. Semua sudah ya. Kemudian apa lagi? Akarnya asma, sakit pilek atau sakit tenggorokan. Orang biasa menggunakan akar dari pohon. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Senang tidak? Senang. Kita punya contoh langsung dari kelompok 1 mengenal bagian-bagian dengan apa? Tanaman apa? Tanaman sayur kangkung dan buah jambu. Kemudian kelompok 2 dengan menjodohkan apa tadi? Dengan memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian membawa sayur, tanaman sayur. 1 batang cukup. Tanaman kangkung atau tanaman sawi ya boleh ya. Nah, 1 batang cukup. Kemudian gelas ya. Bawa gelas. Besok kita melakukan percobaan fungsi dari batang. Bisa? Bisa? Ya, tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Nah, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak besok bisa datang kembali ke sekolah dengan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.